Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Yang namanya headphone itu memang gampang-gampang susah milihnya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah headphone gaming yang wireless. Ya, sebuah headphone gaming umumnya pakai kabel, tapi yang ini adalah versi kekinian yang wireless. Ya, ini adalah Logitech G733 Lightspeed. Ya, ini adalah headphone gaming profesional dengan koneksi dongle 2,4 GHz Lightspeed wireless technology. Ya, bobotnya itu sangat ringan, didukung dengan software Logitech G Hub dan ada mikrofon detachable yang didukung teknologi Blue Voice. Ya, ini detachable. Nah, tuh bisa dilepas ya. Nah, kalau kita bahas spesifikasinya, diameter drive-nya adalah 40 mm Pro G drivers ya. Impedance-nya 39 ohm, headphone-nya tipe closed, jadi ya nutup ya. Mikrofonnya detachable, lalu frekuensi respons headphone-nya 10 sampai 40.000 Hz dan frekuensi respons mikrofonnya 100 sampai 10.000 Hz. Condenser size mikrofonnya adalah 6 mm. Baterai life-nya 29 jam. Untuk bobot dijanjikan 278 gram. Dalam paket penjualan kita lihat ada unit headphone Logitech G733, kemudian ada kabel charger, ini USB Type A to USB Type C. Ada detachable microphone di sini, dongle USB Type A 2,4 GHz, ya ini yang penting banget. Kemudian ada buku garansi dan petunjuk penggunaan. Lalu mari kita lihat desain headphone-nya. Warna keseluruhannya untuk versi yang ini adalah hitam matte atau doff ya, bukan yang licin-licin ya. Tersedia 4 pilihan warna sebetulnya secara internasional, ada biru, ada hitam, ada putih, dan ada lilac ya. Yang biru keren banget sih. Nah, tapi yang di Indonesia yang masuk adalah yang black dan yang white, atau yang hitam dan yang putih. Sepertinya dua warna netral. Nah, di masing-masing sisi headphone Logitech ini ada logonya Logitech tentunya. Lalu di bagian dalam ear cup ada masing-masing logo L dan R yang besar. Jadi nggak usah nyari-nyari tulisan kecil L dan R itu ada di sebelah mana ya. Jelas banget ada di dalam ear cup-nya. Bantal ear cup-nya dilapisi dengan 2 layer memory foam yang lembut. Lalu terdapat hiasan LED RGB yang menyajikan 16,8 juta warna di tiap sisi headphone. Nah, Logitech menyebut ini sebagai Light Sync Technology. Material body headphone ini adalah polikarbonat. Jangan protes dulu. Nanti kita bahas kenapa ini harus polikarbonat ya. Kemudian di bagian headband ada kain lentur. Ini pelapis penyanggah ya. Karet sih sebetulnya, fabric karet kain gitu ya. Elastis gitu. Logitech menyebutnya sebagai suspensi headband. Nah, suspensi headband ini dapat di reverse, dapat diputar balik dan bisa diganti warnanya. Tentunya ini dijual terpisah. Nah, mari kita lihat detailnya. Pada headphone sebelah kiri terdapat beberapa tombol pengaturan. Ada dial volume di situ, jadi modelnya dial ya, berputar gitu ya. Lalu ada tombol mikrofon untuk mute dan unmute, ada tombol power ya, yang kalau sekali tekan aja tuh ada notifikasi status kapasitas baterai ya. Lalu ada port USB Type C untuk ngecas baterainya headphone ini tentunya. Dan tentunya ada port 3,5 mm untuk detachable microphone. Oke, lalu ada fitur-fitur menarik apa nih di sini ya? Oke, kita lihat. Pertama, konektivitas headphone ini menggunakan dongle wireless USB Type A ya. Koneksinya tuh jadi lebih mudah pairing dibandingkan Bluetooth. Jadi nggak usah pusing-pusing, tancep udah nyambung gitu ya. Teknologi wireless yang diusung Logitech ini namanya adalah Lightspeed Wireless Technology. Tujuannya ini menyuguhkan low latency ya. Jadi supaya latensinya rendah, bahkan dipastikan tidak ada latensi sama sekali. Biar nggak telat-telat ya antara gerakan dengan suara yang kita dengar. Dan Logitech juga menjanjikan jarak antara dongle dan headphone itu bisa mencapai 20 meter. Kemudian ada detachable microphone. Fitur ini diklaim mampu menghasilkan kualitas suara yang jernih karena punya Blue Voice Technology ya. Teknologi Blue Voice itu sama dengan yang diperoleh di headphone gaming Logitech G Pro X. Pengguna bisa melakukan pengaturan equalizer suara lewat software Logitech G Hub ya. Jadi diinstal aja di PC-nya ya. Oh ya, headset ini bahkan memiliki sertifikasi Discord untuk kejernihan suara saat berkomunikasi. Kemudian bobotnya sangat ringan berkat penggunaan materi polikarbonat tadi. Ya, ringannya nggak kira-kira, ringan banget memang ya. Klaim Logitech bobotnya adalah 278 gram. Tapi memang waktu kita timbang, entah kenapa dia 280 gram. Nggak tahu karena mungkin ada variasi dalam produk ini atau gimana, kita kurang tahu. Tapi yang jelas beda 2 gram, ya sudah lah ya, saya nggak protes. Itu udah termasuk ringan banget sih. Headphone ini menggunakan baterai lithium polimer. Ya, sayangnya kita nggak tahu kapasitasnya. Akan tapi ketahanan baterai itu diklaim mencapai 29 jam kalau lampu LED RGB ini tidak dihidupkan. Kalau RGB-nya
audionya aktif, Logitech mengklaim tahannya 20 jam. Oke, tadi kita udah bahas soal software Logitech G Hub ya. Nah, kita lihat dulu nih, seperti ini G Hub-nya ya. Tampilan software sangat user friendly. Ya, ini kita mudah ngelakuin berbagai pengaturan preset audio, seperti mau nyeting bass, treble, dan surround sound ada di sini. Tersedia pula pengaturan preset untuk mikrofon. Jadi bisa juga melakukan pengaturan satu tombol mute, unmute gitu ya. Lalu tersedia juga pengaturan tombol LED RGB untuk 5 efek pilihan mode light sync. Jadi bisa fixed, bisa cycle, bisa breathing, bisa screen sampler, dan bahkan bisa audio visualizer. Nah, proses instalasi itu nggak ribet ya, penggunaan awal nggak ribet sama sekali karena ya itu cuma tinggal nyolok aja dongle-nya terus udah langsung nyambung. Ya, kesan pertama rasanya tuh memang enteng banget, ini benda memang ringan sekali rasanya. Nggak seperti handphone gaming premium yang berat gitu, nggak. Ini rancang bobot yang ringan, jadi buat kalian-kalian yang protes karena rasanya kok kepalanya dibebani gitu ya, ini mungkin adalah yang paling cocok buat kalian. Suspensi di headbandnya ini bahannya lentur dan lembut ya, rasanya sangat nyaman. Dia emang ngepres sedikit ke kepala tapi nggak terasa keras gitu ya, kan ada yang keras tekanannya ke kepala. Nggak, ini karena dia bentuknya headband yang karet gitu ya, jadinya ya fabric karet gitu, jadi nyaman untuk digunakan jangka waktu panjang. Lalu 2 layer memory foam di ear cup juga terasa nyaman, dan material ear cup-nya ini juga nggak gampang bikin panas di area telinga. Walaupun mungkin material ini yang fabric begini di ear cup-nya mungkin nggak cocok kalau kalian keringetan. Ya, tapi kalau di ruang yang ber-AC harusnya nggak ada masalah ya. Yang jelas untuk penggunaan jangka waktu panjang, telinga nggak terasa panas. Kemudian pengaturan tombol-tombol di sisi kiri headphone tuh rasanya cukup mudah diraba gitu, dicari, dan karena satu tempat aja gitu, jadi ya nggak susah lah ngingetnya, nggak ada yang kiri terus kanan gitu, nggak bikin pusing ya. Memang ini bisa digunakan untuk multi platform seperti PC dan konsol game seperti PS4 misalnya. Tapi kita juga bisa sebetulnya pakai ini di Nintendo Switch, bahkan di smartphone. Tapi kita butuh adapter OTG dari Type C ke USB yang besar ini ya, memang bisa dipasang. Tapi saran kami memang ini pas banget, paling cocok untuk di PC karena pengaturannya memang adanya di PC. Ya, PC itu berarti bisa laptop, bisa desktop ya. Rentang jarak headphone ke dongle wireless memang cukup jauh, sekitar 20 meter, dengan syarat emang nggak ada penghalang tembok antara headphone dengan dongle wirelessnya. Kita udah nyobain sekitar 10-15 meter, nggak ada masalah sih, selama memang tidak ada hambatannya ya. Kalau ada tembok ya jelas memang akan jadi pendek ya jaraknya. Oke, sekarang experience dengan audionya. Beberapa anggota tim kami nyobain ini bareng-bareng dengan kesimpulan seperti ini jadinya ya. Karakter suaranya balance, penyajian suara bass dan treble tidak berlebihan. Stagingnya tidak luas ya, memang karena tipe close jadi nggak luas. Dan untuk kalian yang terbiasa dengan tipe audio yang kenceng banget bassnya ya, mungkin kalian akan merasa bahwa mid atau vokalnya agak kencang di sini. Nah, sebagai catatan, kalau kalian nyobanya di smartphone, kalian akan mendapatkan suara yang agak sedikit beda dengan kalau kalian nyobanya di laptop atau di desktop. Jelas jauh-jauh lebih enak di laptop atau di desktop. Tim kami merasakan bahwa kualitas suara ini rasanya konsisten dan cukup jernih untuk dengerin musik apapun. Terutama balik lagi kalau di PC desktop atau di laptop ya. Sementara itu untuk dipakai kolaborasi saat gaming, karakternya yang tidak terlalu berat ke bass atau ke treble, jadi vokalnya jelas gitu ya. Ini sangat membantu sekali. Oke, ini adalah pengujian mikrofonnya si G733 ini ya. Bagaimana suaranya ini tanpa tambahan software macam-macam, tanpa efek segala macam, suaranya seperti ini. Agak sedikit aneh nggak di hidung rasanya, kayak suaranya agak bindeng gitu. Nggak, saya nggak pilek sama sekali. Tapi emang karakternya seperti ini kalau misalnya tanpa tambahan software macam-macam ya, karakternya seperti ini. Dan sekarang dengarkan noise floor-nya. Saya ada AC di atas ini, harusnya masuk kalau pakai mic biasa. Bagaimana? Cukup hening? Nah, sekarang saya mau coba satu lagi. Saya coba introduce suara ya, yang lebih kencang sedikit di sini. Saya coba ya. Ini suara noise, suara jalanan di sini. Saya pasang di handphone saya. Nah, hilang. Sebentar, saya coba dekatkan lagi mungkin. Terdengar suara noise-nya ya. Nah, tapi kalau noise-nya itu cukup kecil, saya cuma geser sedikit nih. Saya geser ya.
Unik ya, suaranya sebentar ada, lalu kemudian dihilangkan. Ini memang keunikan dari G733. Dia berusaha menekan noise kalau dirasakan bahwa itu tidak penting dan cukup kecil untuk ditekan. Luar biasa. Nah, sekarang mari kita coba fitur spesialnya dari mikrofon ini, ya. Blue Voice, ya. Saya bisa pilih preset-presetnya. Ini adalah preset Broadcaster 1. Kemudian saya pindah sekarang. Nah, ini adalah preset Broadcaster 2. Bagaimana perbedaan suaranya? Saya pada saat merekam nggak bisa dengar. Kalian yang bisa dengar karena ini sudah direkam ya. Kemudian saya pindah ke preset berikutnya, FM Station di sini ya. Nah, ini bunyinya katanya seperti FM Station. Apakah benar ini FM Station? Ya, kurang lebih seperti ini ya suaranya ya. Kemudian bisa ada high voice. Ini adalah high voice. Jadi seperti ini bunyinya kalau high voice. Loud katanya di sini, lalu ada high voice kalau mau soft. Ini high voice soft ya. Kemudian ada low voice loud. Saya nggak tahu maksudnya apa low voice, tapi kalian bisa dengar seperti apa low voice loud itu. Kemudian ada low voice yang soft di sini. Jadi ada beberapa preset di sini dan kalian bahkan bisa bikin preset sendiri ya. Ya, jadi secara keseluruhan mikrofonnya G733 ini sangat menarik sekali. Fiturnya lengkap banget, terutama dengan ada blue voice-nya. Kalian bisa main-main sendiri suara seperti apa yang kalian suka. Dia bisa rekam juga, dia bisa dengerin hasil rekaman dari suaranya. Jadi kita bisa hadir maksimal gitu ya dengan mikrofon seperti ini. Tentunya ini juga akan berguna sekali kalau misalnya mau dipakai untuk video call. Karena ingat dia akan buang noise di background. Jadi akan lumayan bersih ya ngobrolnya. Oke, kayaknya cukup ya pengujian mikrofonnya. Kita kembali lagi ke ulasan selanjutnya. Oke, mengenai harga, SRP-nya atau harga retailnya, harga resminya adalah Rp2.399.000. Tapi ya catat ini penjualan akan dimulai pada 7 September 2020 dengan harga promo Rp1.999.000 dan akan mendapatkan satu buah headset standy ya, ada standinya dikasih ya. Headset ini bisa didapatkan di toko-toko offline atau di Logitech G Official Store di marketplace online. Nah, untuk garansi dia panjang juga nih, 2 tahun. Garansi yang diberikan itu mencakup 1 kali replacement unit. Replacement, bukan perbaikan ya. Selama ini bukan human error, jadi bukan kalian yang kesel gara-gara main game dibanting jebret hancur gitu ya. Ya rusak aja gitu pas dibeli. Nah, itu akan diganti. Dan ingat, kwitansi pembelian dan kemasannya harus masih lengkap. Jadi, kalau kalian beli ini, kwitansi pembelian dan kemasannya disimpan-simpan ya. Supaya kalau ada apa-apa bisa ditukar. Mungkin kalau mau dicari-cari, kelemahan headphone ini ada pada adapter atau konektornya yang kurang pas untuk smartphone. Kalau dipasang dia kelihatannya besar. Kemudian juga kualitas suaranya tidak sehebat pada saat di PC, desktop, atau di laptop. Tapi bukan berarti di smartphone nggak bisa. Bisa kok di smartphone ya. Selain itu, penggunaan bahan polikarbonat, ya tentunya ini mudah membuat orang yang mau beli jadi ragu akan kualitasnya. Padahal sebenarnya kami tidak merasa bahwa headphone ini berkualitas rendah. Enggak, kami nggak rasa gitu ya. Kami bahkan setuju dengan penggunaan polikarbonat di sini karena ini membuatnya jadi ringan, bahkan sangat ringan. Enak banget untuk pakai berjam-jam. Lagian kalau bicara bahannya yang bersentuhan dengan kita kan earcup sama band di atas kepala ya, bukan polikarbonat, bukan besinya. Aneh juga kalau sentuhannya. Nah, mari kita lihat poin menariknya. Headphone gaming ini sangat nyaman untuk digunakan berjam-jam, bobotnya sangat ringan, enak banget. Kemudian penggunaan dongle wireless USB Type A 2,4 GHz ini bikin koneksinya mudah ya, terutama untuk PC, desktop, dan laptop. Desain mikrofonnya yang detachable bisa dicabut, dipasang begini. Kemudian support konsol gaming jika dibutuhkan, bahkan bisa nyambung ke smartphone kalau kalian mau dan mau cari adapternya ya. Kemudian kualitas suaranya sangat baik ya, dan tidak putus-putus berkat koneksi 2,4 GHz light speed ini ya. Rentang jarak headphone ke dongle cukup jauh, tersedia dukungan software Logitech G Hub, kemudian harga tergolong sepadan untuk apa yang diberikan ya. Dan kualitas suara dan ketahanan baterai bisa antara 20 sampai 29 jam. Ini keren banget. Jadi kalau kalian nyari headphone atau headset gaming baru, mau cari yang ringan, nyaman buat dipakai berlama-lama dan cari yang wireless, Logitech G733 ini bisa jadi pilihan yang unik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.